Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livi Putri Andini dari semester 6 kelas A2 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi. Di video ini saya akan mempresentasikan jurnal karya ilmiah saya dengan judul Implementasi Pembelajaran Sentra dalam Meningkatkan Kemandirian Anak. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran sentra untuk meningkatkan kemandirian anak. Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri. Kemandirian sangat penting dikembangkan pada anak usia dini agar menjadi individu yang mampu melakukan semua kegiatan dengan kemampuan dirinya sendiri tanpa campur tangan dari orang lain. Inisiatif dalam menyelesaikan masalah, penuh ketekunan, dan memperoleh kepuasan dari usahanya sendiri. Salah satu sekolah yang menanamkan kemandirian yaitu TK Islam Darul Ulum Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran sentra dalam menanamkan kemandirian anak usia 4-5 tahun di TK Islam Darul Ulum Jakarta. Penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, dan anak-anak kelompok A di TK Darul Ulum Jakarta. Kata kunci, kemandirian, implementasi, pembelajaran sentra. Bab 1, pendahuluan. Untuk latar belakang di sini yaitu pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun dan dilakukan melalui pembinaan agar dapat memiliki pertumbuhan dan perkembangan untuk mencapai keberhasilan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Salah satu pendidikan moral utama yang harus ditanamkan pada anak sejak usia dini adalah kemandirian. Penanaman kemandirian pada anak usia dini sangatlah penting untuk perkembangan anak, agar anak menjadi individu yang mampu melakukan berbagai kegiatan dengan kemampuan yang dimiliki anak tanpa bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Untuk mengembangkan kemandirian pada anak saat anak mengikuti pembelajaran di sekolah dengan melakukan berbagai kegiatan sendiri tanpa bantuan orang lain adalah dengan menggunakan model pembelajaran sentra. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran sentra, maka perkembangan kemandirian anak diharapkan dapat berkembang dengan baik. Karena dengan model pembelajaran sentra, anak dibiasakan untuk melakukan beberapa kegiatan yang dapat menumbuhkan kemandiriannya dan dapat berdampak baik bagi masa depannya. Identifikasi masalah di sini yaitu kurangnya kemandirian pada anak usia dini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk pembatasan masalah, batasan masalah ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang jelas tentang implementasi pembelajaran sentra dalam meningkatkan kemandirian anak. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada kemandirian anak usia dini. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan model pembelajaran sentra dalam meningkatkan kemandirian anak usia dini di sekolah. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran sentra dalam meningkatkan kemandirian anak usia dini di sekolah. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perencanaan model pembelajaran dalam meningkatkan kemandirian anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran dalam meningkatkan kemandirian anak usia dini. Bab 2, tinjauan pustaka. Deskripsi konseptual. Perkembangan kemandirian anak adalah kemampuan anak untuk percaya diri, bertanggung jawab, mampu dan berani menentukan pilihan, kreatif, dapat bersosialisasi. Hasil penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil salah satu dari 3 hasil penelitian yang sudah saya dapatkan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Prabandari Trisunarsi dengan judul Penanaman Kemandirian pada Anak Kelompok Bermain dan
di Pinder Station, Muguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa proses penanaman kemandirian anak melalui perencanaan pembelajaran dengan memasukkan materi kemandirian ke dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan penanaman kemandirian dimulai dengan melatih anak untuk dapat bergabung dengan lingkungan sosial dan keterbiasaan sehari-hari. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif yang artinya penelitian ini mendeskripsikan sebuah kegiatan yang ada di salah satu lembaga pendidikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan tanpa sedikit pun merekayasa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanaman nilai karakter mandiri pada anak kelompok A di TK Islam Darul Ulum Jakarta Barat. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu subjek berjumlah 15 partisipan yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 4 orang guru kelompok A, dan 10 anak kelompok A. Tempat penelitian ini hanya dilakukan oleh peneliti di TK Islam Darul Ulum Jakarta yang berlokasikan di Jalan Kemanggisan Batusari, nomor 4A, Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teknik pengabsahan data. Uji kredibilitas yaitu mencakup perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber data dari berbagai sumber yang kemudian dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang sama dan yang berbeda dari sumber yang diperoleh dari informan tersebut. Data yang telah didapat kemudian dianalisis oleh peneliti dan dimintakan member check ke berbagai sumber atau informan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid. Lalu peneliti menggunakan uji keabsahan data yaitu melalui uji kredibilitas, uji transferabilitas, dan uji konfirmabilitas, sehingga data yang peneliti peroleh benar-benar valid sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sekian presentasi dari saya mengenai jurnal penelitian karya ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.